Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia oleh urip.info. Kali ini kita akan mencoba mengamati pola yang ada di dalam tabel periodik unsur. Tabel periodik ini dibuat menggunakan PowerPoint. Nanti pada saatnya akan disampaikan link untuk bisa mendownload PowerPoint untuk tabel periodik ini, sehingga bisa digunakan lebih lanjut. Tabel periodik unsur ini dibuat untuk memudahkan siapapun yang ingin mempelajari karakter atau sifat-sifat unsur atau atom secara terstruktur. Jadi unsur-unsur dalam tabel periodik ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dengan pola tertentu. Kata periodik itu sendiri memang dapat diartikan sebagai sesuatu yang berulang. Jadi tabel periodik unsur berarti ada unsur-unsur yang ditata secara berulang. Penataannya seperti apa? Inilah yang akan dipelajari pada tabel periodik unsur ini. Kemiripan-kemiripan sifat unsur inilah yang nanti akan kita bisa pelajari, khasnya bagaimana, trennya bagaimana, nanti dikaji atau ditinjau berdasarkan unsur-unsur yang segolongan atau seperiode. Nah, usaha penyusunan tabel periodik ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Yang digunakan sekarang hasil pengolahan dengan berbagai pertimbangan, sehingga inilah tabel periodik yang paling mudah untuk digunakan di level-level manapun. Bila sudah mempelajari tentang aturan konfigurasi elektron, maka setiap unsur dengan nomor atom tertentu, konfigurasi elektronnya, konfigurasi elektron yang terakhir pada subkulit dengan orbital yang sejenis akan ditempatkan di dalam blok yang sama. Misalnya ini adalah blok S. Kita ambil contoh untuk unsur Na yang nomor atomnya 11 dengan konfigurasi elektron akhir ketika dituliskan menurut prinsip Aufbau, maka ia akan berakhir di subkulit 3S, tepatnya adalah 3S1. Kemudian kita ambil contoh kedua, misalnya adalah Ba atau barium yang bernomor atom 56 dengan konfigurasi elektron terakhirnya menurut prinsip Aufbau, ia akan menempati subkulit 6S, tepatnya adalah 6S2. Karena Na dan Ba, kedua-duanya berakhir di subkulit dengan orbital S, maka ia ditempatkan di dalam blok yang sama. Untuk blok S ini, semuanya terletak di golongan 1A dan 2A. Yang atas ini kita sebut golongan. Dan ada satu yang loncat, ini untuk penataan saja biar lebih bagus begitu, dan penggolongannya, maka ada helium yang ada di pojok kanan atas. Demikian pula untuk blok-blok yang lain. Nah, di sini ada golongan 3A sampai 8A, atau kalau sistem penggolongan 18 itu berada di golongan 13 hingga golongan 18, maka ia akan ditempatkan dalam blok P, karena memang konfigurasi elektron ketika dituliskan, maka terakhirnya adalah di orbital P, subkulit dengan orbital P. Kemudian yang berikutnya adalah blok D. Blok D ini berarti suatu unsur-unsur yang seluruhnya memiliki konfigurasi elektron akhirnya itu berada di subkulit dengan orbital D. Jadi kalau di deretan ini, maka ia akan berakhir di 4S dan sekian D. Yang kelima dan seterusnya akan kurang lebih sama. Khusus untuk yang blok F, sebenarnya posisinya itu menempati di deretan LA sama AC. Hanya untuk pemvisualan lebih bagus, maka ia ditarik ke bawah sehingga lebih proporsional, tidak terlalu memanjang. Nah, di blok F ini nanti bisa kita kaji ada yang disebut dengan golongan lantanida dan golongan aktinida. Untuk blok S dan blok P sering kita sebut sebagai unsur utama. Sedangkan yang berakhir di blok D kita sering sebut sebagai unsur transisi, sedangkan yang berakhir di blok F umumnya, yang berakhir di blok F kita sebut sebagai unsur transisi dalam. Kemudian kita berlanjut ke golongan. Unsur-unsur yang mempunyai jumlah elektron pada kulit terluarnya sama, ia akan ditempatkan dalam deret vertikal, berarti golongan 1A. Ada kesamaan nanti di dalam golongan 1A yang ada di dalam golongan yang sama seperti ini, dia memiliki konfigurasi elektron yang berakhir di S1. Kemudian di golongan 2A, ini akan berakhir di S2. Dan golongan 3B dan seterusnya ini mengikuti pola yang sama tadi karena dia berada di blok D, maka pengisian elektron terakhirnya berada di
D dengan pola-pola tertentu yang kita bahas terpisah nanti untuk penentuan golongan dan periode. Jadi intinya adalah unsur-unsur yang mempunyai jumlah elektron pada kulit terluar yang sama, dalam tanda petik ya, kulit terluarnya ini dalam tanda petik, akan ditempatkan dalam deret vertikal yang kita sebut golongan. Ada kemiripan-kemiripan sifat antara unsur-unsur yang berada dalam golongan yang sama. Ini terus sampai golongan 8A nanti yang di ujung. Nah, khusus golongan 8B ini, kalau sistem 18, golongan 8, golongan 9, golongan 10, itu ada yang disebut kekhasan tersendiri, sehingga ketiga golongan yang sistemnya 18 itu ditempatkan pada golongan yang sama, yaitu golongan 8B. Ini kita lanjutkan. Oke, untuk mendownload file PowerPoint tayangan seperti ini, silakan diakses pada tautan s.id/uriptabel. Diulangi, silakan di-download file PowerPoint ini pada tautan s.id/uriptabel. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas khusus tentang periode. Sekali lagi dengan prinsip Aufbau, tabel periodik unsur ini bisa disusun seperti yang sudah-sudah. Jadi kalau tadi penentuan golongan itu adalah berdasarkan subkulit, sedangkan pada penyusunan berdasarkan periode yang disusun mendatar horizontal ini, itu didasarkan pada prinsip Aufbau tetapi ditata ulang, dilakukan penataan ulang. Konfigurasi elektron untuk kulit terluar akan ditempatkan di posisi paling luar. Kalau jumlahnya 1, berarti periode pertama atau kulit menempati kulit pertama. Sedangkan bila 2 seperti ini ada deretan horizontal mulai dari litium, berilium sampai dengan neon, berarti dia mempunyai jumlah kulit sebanyak 2. Periode 3 ini berarti memiliki jumlah kulit sebanyak 3. Kita bahas terpisah tentang hal ini nanti. Dan seterusnya seperti itu. Nah, khusus untuk periode 6 ini, ada sesuatu yang sekali lagi agak berbeda tadi. Setelah LA dia pindah ke CE yang di bawah itu. Sekali lagi itu adalah untuk penyesuaian agar visual dari tabel periodik ini bisa secara proporsional, tidak terlalu memanjang secara horizontal. Nah, yang terakhir adalah unsur-unsur yang berada di periode ke-7. Periode terakhir yang sampai dengan hari ini, unsur organeson sudah berhasil dibuat. Tentang periode ini sama dengan kulit atom. Jadi kalau periode pertama berarti ada atom yang memiliki 1 kulit atau kulit K. Sedangkan periode kedua itu adalah atom-atom yang memiliki 2 macam kulit, yaitu kulit K dan L. Kulit ketiga berarti atau kulit M ini adalah unsur-unsur yang memiliki 3 macam lapisan atau kulit K, L, dan M, dan seterusnya sampai yang ke-7 K, L, M, N, O, P, dan Q. Kulit pertama itu sama dengan kulit K, kulit kedua sama dengan kulit M, kulit ketiga sama dengan kulit M, kulit keempat sama dengan kulit N, kulit kelima sama dengan kulit O, kulit keenam sama dengan kulit P, dan kulit ketujuh sama dengan kulit Q. Ini sekedar untuk menampilkan tabel periodik yang sudah dibuat menggunakan PowerPoint, karena kalau dicari di internet yang model seperti ini sulit didapati. Silakan gunakan secara bijak, boleh dilakukan pengubahan, sesuaikan kebutuhan, dan jangan khawatir untuk menggunakan ini secara bebas. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa pada tutorial kimia bersama urip.info berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.